wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membuat cara penyelesaian mengenai rekonsiliasi bank. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelia. Saya Alivia Dermawan. Saya Muhammad Rafi Putra Pratama. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu bagian saldo yang ada. Terlihat saldo kas perusahaan sebesar Rp25.700.000. Untuk saldo rekening koran sebesar Rp18.300.000. Nah, terlihat terdapat selisih pada saldo kas yang diketahui melalui rekening koran 31 Maret 2005 yang menyebabkan saldo kas tidak balance. Selanjutnya, mari kita identifikasi dan mengklasifikasikan penyebab selisih tersebut. Namun sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu saldo kas milik perusahaan dan saldo kas milik bank. Selanjutnya, seperti pada materi berikut ini, bisa kita lihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi saldo perusahaan dan saldo pada bank. Lalu kita bisa langsung mengklasifikasikannya apakah itu harus ditambahkan atau dikurangkan. Nah, langsung saja yang pertama adalah outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk membayar kepada pihak lain. Namun belum dicatat oleh pihak bank karena penerima cek belum menguangkan cek yang bersangkutan. Hal ini berpengaruh kepada saldo kas milik bank. Maka dari itu kita masukkan ke dalam kolom dikurangi pada bagian sisi saldo kas rekening koran sebesar Rp1.225.000. Yang kedua adalah deposit in transit, yaitu penerimaan kas yang telah disetorkan ke bank belum dicatat dalam rekening giro. Karena pada saat setoran diterima bank, rekening giro sudah ditutup. Hal ini berpengaruh kepada penambahan saldo kas milik bank. Maka dari itu kita masukkan ke dalam kolom ditambah pada bagian sisi saldo kas rekening koran sebesar Rp9 juta. Yang ketiga adalah penerimaan transfer, yaitu penerimaan kas melalui transfer dengan contoh seorang pelanggan perusahaan membayar hutangnya dengan mentransfer uang ke rekening perusahaan di bank. Hal ini berpengaruh kepada penambahan saldo kas milik perusahaan. Maka dari itu, penerimaan kas melalui transfer kita masukkan ke dalam kolom ditambah pada bagian sisi saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp2.300.000. Yang keempat adalah kesalahan pencatatan, yaitu sebesar kurang Rp2 juta. Pada poin ini yang dimaksud kesalahan pencatatan sebesar kurang Rp2 juta adalah pihak bank tidak mencatat atau mencatat dengan jumlah yang kurang dari seharusnya, yaitu kurang sebesar Rp2 juta. Hal ini berpengaruh ke dalam saldo pihak bank, maka dari itu kita masukkan ke dalam kolom ditambah pada bagian sisi bank. Yang kelima adalah bunga bank atau jasa giro, yaitu adalah bank memberikan bunga atau jasa giro, berarti hal ini mempengaruhi bertambahnya saldo kas milik perusahaan sebesar Rp250.000, maka kita akan masukkan ke dalam kolom ditambah pada bagian sisi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah bank membebankan administrasi kepada perusahaan sebesar Rp175.000. Hal ini mempengaruhi berkurangnya saldo kas milik perusahaan. Maka dari itu kita akan masukkan ke dalam kolom dikurang pada bagian sisi perusahaan. Setelah diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan selisih, selanjutnya kita jumlahkan semua yang ada pada kolom ditambah.
Jika sudah, setelah itu kita jumlahkan semua yang ada pada kolom dikurangi. Lalu setelah itu, kita tambahkan kas dengan total penambahan, lalu kita kurangi dengan total pengurangan. Jika sudah, maka akan terlihat hasil saldo kas yang sebenarnya. Lakukan hal yang sama pada bagian sisi rekening koran. Setelah saldo kas direkonsiliasi, maka akan terlihat saldo kas menjadi balance, yaitu sebesar Rp25.075.000. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.